Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat dan karunia-Nya yang tidak pernah bisa kita hitung. Kapan dan dimanapun kita berada, pada saat itu pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan hadir di majelis ilmu. Karena banyak orang yang tidak disempatkan untuk hadir oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu alhamdulillah pada malam ini kita bisa duduk di majelis ilmu, berbagi tentang ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ilmu yang kita miliki membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena buah dari sebuah ilmu itu mesti takut kepada Allah, mesti khasyah. Kalau seandainya ilmu tidak membuat kita semakin takut kepada Allah, berarti kita gagal dalam mencari ilmu. Al-Quran mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang bisa takut kepada Allah itu adalah al-ulama. Al-ulama di sini bukanlah maksudnya orang-orang seperti Imam Syafi'i. Bukan itu maksudnya. Al-ulama, orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah, itulah yang akan mampu bisa takut kepada Allah. Oleh karena itu semakin sering kita hadir di majelis ilmu, maka hendaknya kita semakin bertakwa. Semakin sering kita hadir duduk di majelis ilmu, hendaknya kita semakin taat, semakin istiqamah. Itu bukti bahwa di hati kita ada khasyah, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita kalau mendurhakainya. Takut kita dengan nerakanya kalau kita kerjakan kemaksiatan-kemaksiatan. Takut kita dengan ancaman-ancaman Allah yang disampaikan oleh Rasulnya kalau seandainya kita tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban kita. Sekali lagi, hadir di majelis ilmu itu sesungguhnya adalah nikmat yang luar biasa. Karena majelis itu akan memberikan rizki dalam bentuk pemahaman agama. Jadi pemahaman agama itu adalah rizki. Apa doa Nabi? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambah ilmu saya. Tambah ilmu saya. Warzuqni fahman. Apa arti warzuqni? Beri saya rezeki fahman. Pemahaman agama. Berarti pemahaman agama adalah rezeki. Jadi tidak aroto, jangan sok dulu. Kalaulah seandainya rezeki itu hanya harta, berarti bisa kita hitung. Padahal Allah bilang tidak akan pernah bisa dihitung. Bahkan dalam doa Nabi tadi, warzuqni fahma, beri saya rezeki dalam bentuk pemahaman. Seandainya kita paham dengan agama kita, sungguh kita telah memiliki rezeki yang sangat banyak. Meskipun dunia mungkin tidak banyak di tangan kita. Oleh karena itu bersedihlah kalau seandainya kita jauh dari rezeki dalam bentuk pemahaman agama. Itu yang harus disedihkan. Dan jangan terlalu bersedih
Kalau seandainya dari segi harta barangkali tidak sebanyak yang dimiliki oleh orang lain. Sekali lagi mudah-mudahan fadilah-fadilah keutamaan hadir di majelis ilmu malam ini insyaallah bisa kita dapatkan. Di antaranya doa-doa baik yang datang dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mentaatinya. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya dan semakin merindukannya. Beliau sudah membuktikan rindunya kepada kita. Beliau sudah membuktikan cintanya kepada kita. Dalam keadaan-keadaan yang seharusnya dia memikirkan dirinya, tapi yang dipikirkannya justru adalah kita. Sakinya doa umat entah kanang deh. Ummati apa contoh kabar umat dengannya apa kan dapat ada umat dan suanya. Ketika malaikat Jibril mengatakan bahwa belum akan masuk surga umat manapun sebelum umat kamu memasukinya, bau tersenyum Nabi. Berarti satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah bahwa umat Nabi Muhammad adalah yang pertama masuk surga. Belum akan masuk surga umat manapun sebelum umatmu memasukinya. Dan yang pertama sekali menginjakkan kaki ke surganya Allah itu adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di hari mahsyar kita bisa mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan di hari yang sangat sulit, hari di mana kita dihisab, hari di mana kita dihitung-hitung amalan kita, ditimbang apa yang sudah kita kerjakan, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita kepada tema baru kita yaitu maqasid ahkamil usrah, maqasid syariah dalam hukum keluarga. Pada pertemuan yang sebelumnya kita baru membahas seputar definisi apa itu keluarga, apa komponen dari satu keluarga itu siapa saja, ada ayah, ada ibu, ada anak. Itu yang disebut dengan keluarga yang dihubungkan oleh akad yang sah, yang ditautkan oleh akad yang sah. Kalau seandainya ditautkan oleh akad yang tidak sah, berarti itu bukanlah sebagai keluarga yang Islam. Bisa orang ada namanya kumpul kebo. Kumpul kebo. Nyinyong itu nama kebo itu kan kerbau. Jadi kumpul-kumpul canda kabau. Ada di kandang menjalankan gaya haji itu banyak di kandang itu berkumpul kabau banyak. Canda itu kumpul kebo. Apakah itu menjadi satu keluarga? Dalam Islam itu tidak dipandang karena tidak ditautkan oleh satu akad yang sah. Kemarin juga kita masuk pada mazahir inayatil islami bil usrah, fenomena bahwa sesungguhnya Islam itu benar tidak dia mempedulikan keluarga. Ternyata benar. Poin pertama yang kita bahas al-amru bizzawaj. Islam memerintahkan untuk menikah. Islam memerintahkan untuk menikah. Ketika Islam memerintahkan untuk menikah, Allah dan Rasulnya dalam syariatnya mengatur al-huquq az-zawjiyah, hak-hak suami istri diatur oleh agama. Ini insyaallah yang akan kita bahas pada malam hari ini sebagai kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas. Huququz zawjiyah itu salah satu dari pembahasan utama yang ada dalam persoalan hukum keluarga. Kalau kita bicara hukum keluarga, pokok masalah yang asasi diantaranya adalah hak-hak suami istri, hak dan kewajiban.
Dulu kita katakan kalau seandainya hak suami berarti kewajiban istri. Kalau hak istri berarti kewajiban suami. Antara suami istri punya hak dan punya kewajiban. Kalau pandai menuntut hak, apa pandai lo mengojang kewajiban? Nya kadang haknya dituntut ya. Kewajiban berarti tidak berimbang. Ketika kita menuntut hak kita, berarti ingat juga sebelumnya ternyata ada kewajiban. Kalau lagi tunen kewajiban, bawa minta hak. Kojon, minta gaji. Jangan selesai buatnya minta gaji, tidak kojo. Berarti hanya mempedulikan hak, lupa dengan kewajiban. Itu dalam keseharian kita ternyata ada seperti itu. Dan rupanya dalam hubungan kekeluargaan antara suami dan istri, agama juga mengatur mana haknya dan mana kewajibannya. Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama sekali kita bicara tentang apa yang menjadi kewajiban suami terhadap istri. Kalau nggak salah poin pertama, berapa poin yang sudah kita sampaikan? 3. Berarti sudah ada 3-3-nya ya untuk yang suami ya. Berarti nanti insya Allah kita sampaikan lagi kewajiban istri. Kemarin kewajiban suami. Apa itu? Pertama mahar. Mahar itu kewajiban pertama. Karena mahar itulah yang listihlalil furuj, untuk menghalalkan kehormatan. Akad serah terima tanggung jawab dari seorang wali kepada suami. Kalau sudah dijawab oleh suami, saya terima nih, berarti itu saya terima tanggung jawab itu. Oh ya, enggak tentu makannya enggak makan, enggak dosa ya. Yang berdosa siapa? Suami. Nyola temo tanggung jawab ada. Kok enggak berani tanggung jawab jangan temo. Jawab, saya tidak terima. Tapi enggak dia sah jadi. Nyawa nak sah maka sang tu lu payah-payahnya bu kan, lah ulang berkali-kali. Kalau enggak mau bertanggung jawab, jangan temo. Tapi ketika berani mengatakan saya terima nikahnya, maharnya segini, berarti itu sudah menerima tanggung jawab. Pindah ke tangannya tanggung jawab tadi. Itulah sebabnya seorang istri lebih harus taat ke suaminya daripada kayanya sendiri. Nyala itu tanggung jawab ya. Kenapa dia harus minta izin kalau keluar dari rumahnya? Kok terjadi sesuatu di jalan pomo? Ndak tonyo doang kok nak siapa? Ndak itu nyong dah. Kok bini siapa nya? Ini nusak nama ayah atau nama laki? Nama laki itu tidak perlu minta izin. Itu suami tidak perlu minta izin kalau kami ini. Perlu minta izin? Tidak perlu dah. Nyinyon tidak bertanggung jawab dalam diwak dah. Istri tidak bertanggung jawab di hadapan Allah dalam kehidupan suaminya. Kalau umpama buat dosa, suami itu tanggunglah sang dek suami itu. Tapi kalau istri keluar buat dosa, suami kena. Jadi boleh dia kau jadi suami sana, tidak sanang. Dek tu juga yang lembek bini kan. Tidak siko lagi capek maksud. Lah. Jadi itu merupakan hak. Mahar itu merupakan hak dan disebut pada saat akad. Ada perbedaan di kalangan para ulama, apakah sah nikah kalau mahar tidak disebut atau wajib disebut. Nah, terlepas dari perbedaan itu kita tidak bicara perbedaannya. Yang jelas kedudukan mahar itu menjadi sebuah hak yang dimiliki oleh istri dan kewajiban suami. Dan mahar murni menjadi harta pribadi istri. Tidak boleh diganggu gugat dulu. Ada seorang sahabat nak nikah, ya Rasulullah,
Dia nak nikah dengan seorang perempuan. Apa maharnya? Cuci mahar ke rumahnya. Tak ada apa mahar dia. Tak ada mahar dia. Atau suruh cik kain sawung. Cik kain sawung kanya Rasulnya. Tu kok wang jadin mahar kain sawung ke apa? Kain sawung wang. Nyala jadi mahar nama kan? Tentu jadi milik istri. Akhirnya dinikahkanlah dengan Al-Quran yang ada dalam hafalan dia. Oleh karena itu, mahar itu apa sebenarnya? Apa yang bisa dijadiin mahar? Berapa jumlah? Boleh sekenek atau harus banyak? Tidak ada ketentuan nominal yang diatur oleh agama. Kok bisa banyak? Banyak. Kok tidak bisa banyak? Sekenek. Seorang calon istri semakin banyak keberkahan pada dirinya ketika dia tidak membebani suaminya dengan mahar yang besar. Seorang suami kalau mampu memberikan mahar besar, apa loh dia harus kena nyebulnya banyak artinya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan istri-istrinya, termasuk diantaranya Khadijah alaihissalam atau radhiyallahu anha, memang ada perbedaan riwayat berapa maharnya, tapi diantaranya ada mengatakan bahwa Rasul menjadikan mahar itu unta sekian ekor gitu kan. Ada juga mengatakan emas dalam beberapa gram, tapi bukan dengan angka yang sedikit. Ada perbedaan riwayat dalam persoalan itu. Nah, artinya mahar itu sesungguhnya adalah lambang dari atau simbol dari kejujuran hati seorang laki-laki yang ingin mempersunting atau menjadikan seorang perempuan sebagai istri. Itulah simbol cinta dia. Maka mahar bukanlah sebagai harga wanita. Wanita tidak bisa dihargai dengan sejumlah mahar seperti itu. Nah, ada nanti namanya nafkah, itu kewajiban yang kedua. Nafkah itu biasanya istilah untuk ketika mereka menjadi suami istri. Tapi ada juga nanti nafkah iddah. Kalau seandainya seorang suami menceraikan istrinya, selama istrinya dalam masa iddah, apakah lepas tanggung jawab dalam memberikan nafkah? Nafkah zahir, nafkah makannya. Ternyata tidak. Berkewajiban tetap memberikan kebutuhan makannya. Walaupun dalam masa iddah. Apa itu? Nyonya bininya sebenarnya baru. Makanya orang lain tidak boleh menikahinya pada saat iddah. Jangankan menikahi, melamar saja secara kiasan tidak boleh. Melamar secara sindiran kan tidak nikah kan, melamar secara terang-terangan sepakat ulama mengatakan tidak boleh. Secara sindiran hukum asalnya tidak boleh juga, kecuali yang beliau disindir untuk khidbah perempuan dalam keadaan masa iddah yang disebabkan oleh suaminya wafat. Nah, wafat suaminya beliau. Tapi ketika diceraikan ada iddah dia. Nggak boleh dia datang mengkhidbah meskipun secara sindiran. Kenapa demikian? Karena suami pertama masih punya hak untuk balik. Kalau umpamanya adalah disindiu-sindiu, kok berubah pikiran bekok? Sindiran itu cenderung kok mau bekok abi mau so idah kok sabuin ke damunya. Nah, ini ndak sabu dia nak melamar dah. Kalau habis masa iddahmu kasih tahu saya. Kau kalau padusi lah dapat info cendoko tu lah ndak je lah apa je lah galak seorang je begitu. Ya, lah nak capek je bi kan. Berarti bisa merubah pikiran dia. Ketika suami mau kembali, nya orang dah ada tang janji mah. Berarti hak suami ini akan tercancel nanti dek sindiran-sindiran tadi. Maka ndak boleh. Tu kalau lah meninggal apa ndak boleh? Nya ndak kembali oleh. Kok nak balik onnya ndak je kena umur lah tu.
Mula ninggal itu dan balik ni mimpi semua. Ndaknya jawab tu. Jadi janji-janji sehidup sematinya itu ndak itu terutur ya. Kok nak balik ononya Jawaban ndak. Karena tidak ada peluang kembali sehingga dibolehkan untuk sindiran. Sindiran lah pokoknya tu, terang-terangan ndak juga boleh orang. Begitulah agama mengatur. Maka selama masa iddah itu masih istri dia, sehingga berkewajiban memberikan nafkah. Adalah istilahnya nafkah iddah. Sedangkan yang ketiga itu al-mu'asyarah bil ma'ruf. Mu'asyarah bil ma'ruf. Bagaimana hidup bersama, bergaul antara suami istri bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Hidup bersama itu qaulan wa fi'lan. Baik secara perkataan maupun secara perbuatan dan sikap. Berarti menjadi hak bagi seorang istri untuk mendapatkan perlakuan baik dari suaminya. Baik dari sisi perkataan maupun dari sisi sikap. Perkataan berarti suami tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar yang bisa menyakiti hati istri. Dari segi perbuatan, seorang suami berarti tidak boleh untuk melakukan tindakan dan sikap kasar, berbuat kasar, memukulnya dan lain sebagainya, sehingga dengan cara itu istri menjadi tersakiti. Karena itu hak dia, al-mu'asyarah bil ma'ruf. Dalam Al-Quran dikatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah, hiduplah bersama istri istri itu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf ini apa standarnya? Ma'ruf standarnya pertama kembali kepada agama. Sesuatu yang dianggap baik oleh agama, maka itu adalah sesuatu yang ma'ruf. Dan sesuatu yang nanti dianggap tidak baik oleh agama, berarti itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Ada hal-hal yang diatur dan dibolehkan oleh agama, padahal secara zahir mungkin bisa dianggap tidak baik. Apa contoh? Untuk istri-istri yang nusus, untuk istri-istri yang durhaka, dibolehkan bagi seorang suami, karena ada tahapan-tahapannya itu kan, wa'izuhunna, beri dulu nasihat, ingatkan dia itu perbuatan salah. Kalau enggak juga maka pisah, wahjuruhunna, pisah ranjang, siko sorang lo. Harus dua ranjang. Nya pisah nomo mah. Pijan ranjang lain jauh-jauh. Nya pisah ranjangnya ranjang lain kan. Ndak, pisah ranjang dalam artian untuk memberikan terapi perasaan. Karena biasanya perempuan kan lebih suka bermain perasaan. Sesuatu yang terapi perasaan bagi wanita itu memang sangat sangat bermanfaat. Ketika pisah seperti tadi itu, bagaimana rasanya kalau sendiri tanpa ada suami atau suami mengabaikannya. Nah, dan yang ketiga, wadribuhunna, pukul. Tadi katanya bil ma'ruf, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Disikosi kalau pukul. Maka para ulama memberikan penjelasan, pukul seperti apa yang dibolehkan bagi seorang suami untuk memberikan terapi bagi istri-istri yang durhaka, istri-istri yang nusus. Itu bukanlah pukulan yang menyakitkan, tapi para ulama memberikan penafsirannya darban ghaira mubarrih. Pukulan yang mendidik, pukulan yang tidak menyakiti, hanya sekedar untuk memberikan pelajaran sambil mengingatkan akan kesalahan-kesalahannya. Kalau tidak bisa dengan 3 cara itu, maka berarti saatnya dia harus berpisah.
Ada nanti babnya pada bagian akhir tentang tolak. Kenapa tolak itu disyariatkan oleh agama, padahal memisahkan orang dari kebaikan. Tetapi satu saat kalau memang sampai ke situ, maka dalam Islam itu dibolehkan. Meskipun Allah membencinya. Baik, ikhwati fillah. Sekarang kita masuk pada kewajiban istri terhadap suami. Kalau tadi haknya, sekarang kewajiban. Yang pertama, at-ta'atu fi ghairi ma'siyah. At-ta'atu fi ghairi ma'siyah. Mentaatinya, berarti hak suami dari istri mendapatkan ketaatan. Disuruh amur. Diperintahkan hendak menolak. Diajak ikut. At-ta'atu fi ghairi ma'siyah. Taat tetapi dalam hal-hal yang tidak maksiat. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi seorang istri untuk mentaatinya ketika suaminya mengajak untuk melakukan sesuatu. Para ulama memberikan penafsiran dan juga berdasarkan kepada riwayat. Ketaatan yang pertama sekali yang wajib diikuti oleh seorang istri, taat ketika diajak untuk tidur dan melakukan hubungan suami istri. Ini ketaatan pertama. Bahkan dalam hadis dikatakan hatta wa in kanat ala tanur. Meskipun seorang istri ketika itu sedang masak di dapur. Tinggal masak dulu. Karena dia mengajak. Dan itu adalah kebaikan bagi seorang suami. Oleh karena itu yang pertama sekali sebelum hal-hal yang lain itu adalah yang asasi itu disebutkan oleh Nabi dan Nabi sendiri yang langsung menyebutkannya. Jadi at-ta'ah setelah itu barulah nanti ketaatan yang lain yang mesti dia taati asal tidak untuk berbuat maksiat. Oleh karena itu seorang perempuan bisa saja menjadi lebih dekat kepada surganya Allah kalau seandainya panduan-panduan Nabi dia laksanakan. Walaupun dalam hadis lain kan ada hadis menyebut, saya melihat digambarkan kepada saya isi neraka kata Rasul, yang paling banyak isi neraka itu adalah perempuan. Itu ada hadis. Tetapi kalau kita tengok hadis yang lain, justru perempuan lebih mudah dekat dan kepada surga dan lebih cepat masuk surga. Apa kata Rasul? Seandainya seorang perempuan itu apabila dia mentaati suaminya, taat zaujaha, taat dia kepada suaminya, wa sallat khamsaha, salat dia 5 waktu, wa samat syahraha, puasanya dalam Ramadan, wa hafizat farjaha, kemudian dia jaga pula kehormatannya, jaga pula harta suaminya dan rumah suaminya. Dakhalat min ay abwatin sya'at. Dakhalatil jannah min ay abwatin sya'at. Dia bisa masuk surga dari pintu mananya dia mau. Seandainya seorang perempuan itu mentaati suaminya, puasa salat dia 5 waktu, puasa Ramadan, dia jaga dirinya, dia pelihara harta suaminya dan rumah suaminya. Apa makna jaga harta, jaga rumah? Dia tidak boleh memasukkan orang lain siapapun, orang-orang yang tanpa izin dari suaminya. Dijaganya harta suaminya. Berarti ketika suaminya tidak ada di rumahnya ada harta suaminya, dia jaga. Dia tidak habis-habiskan begitu aja untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau itu dibuat dakhalatil jannah, masuk surga min ay abwabi sya'at, dari pintu mana saja dia mau. Sonang atau payah? Tidak banyak mana ampeknya. Taat, sholat, puasa, jago di pelihara harta suami. Masuk surga dari pintu mana dia inginkan. Oleh karena itu jangan dipahami hadis itu nanti
sebelah-sebelah. Ini orang orientalis, orang-orang liberal, ikut hadis-hadis yang pertama tadi itu jadi pintu deh. Ketika dikatakan yang paling banyak isi neraka itu perempuan, ke Islam menghina perempuan, lah menghina aja nyala Islam. Ya tak bocor hadis deh. Pangkal aja bocornya. Dan tidak pula dibawa riwayat-riwayat yang lain, yang ternyata perempuan bisa lebih cepat masuk surga. Oleh karena itu, menjadi hak suami dan kewajiban dia taat fi ghairi maksiat, dengan catatan bukan untuk sesuatu yang bersifat maksiat. Kalau untuk maksiat diboleh, berarti jangan ditaati. Seandainya seorang suami mengajak istrinya untuk melakukan sesuatu dosa, sesuatu yang bersifat maksiat, maka seorang istri justru tidak boleh mentaatinya. Kenapa demikian? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak ada satu bentuk ketaatan pun bagi makhluk kalau seandainya tujuannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini pada poin yang pertama, at-ta'atu fi ghairi ma'siyah. Qala ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal, kaum lelaki itu, suami itu, qawwamuna 'alan nisa. Mereka adalah qawwam. Qawwam itu maksudnya adalah al-qiyadah, pemimpin. Laki-laki itu dia yang mengatur. Dalam rumah tangga berarti suami yang kepalanya, kepala keluarga. Dan kepala itu biasanya dia yang menentukan, dia yang mengatur. Oleh karena itu sebagai seorang kepala keluarga, karena dia pemimpin dalam keluarganya, aturlah rumah tangga itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya, agar ditaati oleh seorang istri. Kok buat-buatlah aturan, tetapi sesuai dengan ketentuan agama, sesuai dengan hal-hal yang diridai oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya diajak untuk berbuat dosa, diajak untuk berbuat maksiat, berarti dia yang mengajak keluarganya menuju kebinasaan, menuju kehancuran. Dan dia bertanggung jawab untuk itu semua. Karena sebagai seorang pemimpin, dia akan ditanya atas kepemimpinannya. Nah, karena dia pemimpin, maka berarti dia berhak untuk ditaati. Nah, ini pada poin yang pertama. Dan untuk contohnya, ya saya kira tentu akan banyak berkembang. Contoh-contoh yang untuk hal yang taat, contoh-contoh yang untuk berbuat maksiat, itu nanti akan banyak sekali. Silakan saja dikembangkan. Kalau umpamanya contohnya, ada seorang suami mengajak istrinya untuk berbisnis, tapi modalnya dengan modal yang di situ ada kemaksiatan kepada Allah. Berhak enggak istri menolak? Berhak. Umpamanya modalnya mesti dari riba umpamanya. Istri bilang, enggak bang, daripada pakai secara seperti itu, lebih baik kita tidak melakukan bisnis seperti itu. Lebih baik kita hidup apa adanya. Saya siap hidup dalam keadaan miskin. Aja dikolo ndak roh bini itu. Ya kadang nyolo bagi ayo lo bang jadi mono ya lah, pokok banyak apa video aja. Ndak sikor aman. Tempat lain. Yang penting ngado. Di mana aja lah. Kalau sudah seperti itu, berarti ini menuju kehancuran. Menuju kehancuran pasti. Tidak kena ada yang monang berlawan aja Allah Ta'ala. Tidak kena ada yang monang. Allah Ta'ala akan dilawan. Oleh karena itu, kemaksiatan berarti membangkang kepada Allah. Oleh karena itu Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Syekhul Islam Ibnul Qayyim al-Jauziyah,
Dia mengatakan begini, setiap kali seorang hamba bermaksiat kepada Allah, berarti pada saat itu di hatinya ada sikap takabur kepada Allah. Jadi setiap kali kita berbuat maksiat kepada Allah, berarti pada saat itu di hati yang bermaksiat itu ada unsur takabur. Takabur berarti sombong, angkuh. Kenapa demikian? Karena kok dianggap takabur orang yang durhaka kepada Allah? Berarti dia sedang lupa dengan kebesaran dan kekuatan Allah. Padahal Allah sanggup mematikannya saat dia berbuat maksiat itu. Oleh karena itu, maksiat yang kita lakukan di situ menunjukkan bahwa ada unsur takabur di hati kita. Semakin banyak kemaksiatan, berarti semakin banyak pula unsur takabur itu di hati kita. Dan takabur itu hanya perbuatan-perbuatan yang dulu berasal dari tindakan-tindakan iblis, sehingga iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga. Karena yang berhak untuk takabur itu hanya Allah. Yang berhak untuk takabur hanya Allah. Maka salah satu dari nama Allah itu Mutakabbir. Kan itu kan salah satunya namanya adalah Al-Mutakabbir. Kenapa Allah namanya itu? Pantas dia untuk sombong. Kok pantas untuk sombong? Karena dia memiliki semua kelebihan. Yang kayu inyo, yang bagak inyo, yang godang inyo, yang paling tinggi inyo. Tapi aja lah. Kalau manusia tidak ada satupun yang pantas untuk mutakabbir. Kenapa demikian? Karena dia memiliki semua sifat-sifat kelemahan. Yang lemah inyo, yang miskin inyo. Jangan kan sok-sok bagak le menahan kantuk aja enggak bisa. Nahan kantuk. Enggak bisa. Umpama ada motor terjatuh. Karena supirnya ngantuk. Berarti enggak bisa melawan kantuk ada kan? Makanya persoalan ngantuk itu disebut dalam ayat kursi. Ayat kursi itu ayat yang paling mulia dalam Quran. Ini sudah ayat mulia. Tapi yang paling agung itu ayat kursi. Apa yang tahu isi ayat kursi? Ngantuk. Sifat Allah apa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tak pernah disentuh oleh ngantuk dan tidur. Hanya Allah yang tidak seperti itu. Selain dia, manusia ngantuk. Maka kalau tiba kantuk orang tidak ada HP aja lah. Kadang di majelis taklim, kalau subuh, khususnya kalau subuh, kalau maghrib tentu tidak kan. Kita tengok majelis taklim subuhnya lapur nahan tapi terlolok juga. Takut je. Memang sifat awak saja itu. Atau tidak membangkang je. Oleh karena itu, yang mutakabbir itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu Isya. Belum? 1 menit lagi. Nyala lama kini ya. Baik. Berarti ini poin yang pertama. At-ta'atu fi ghairi ma'siyah. Hah? Itu je berbeza ulama dua kan? Jangan masalah hukum fikih ni masuk ke katu. Saja alon saja. Mana ni yo kini tu? Alah, berarti karena waktu Isa masuk berarti kita jawab dulu suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن